What must your wife think? Thank you, Ben. You and I can do nothing together. What did you have in mind? Let me take you away somewhere as soon as this is over. Where will you take me? What do you mean, what? You just invited her over without telling me. Get out of my way, Ben. Stop. Stop. Hello, Ben. Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Film yang satu ini tidak kalah seru dari film-film yang sudah kita bahas sebelumnya. Masih seputar konflik rumah tangga dan hubungan toksik yang sangat menegangkan, yaitu mengisahkan hubungan suami istri yang mulai renggang ketika putri mereka mendapat peran dalam sebuah film bersama aktris terkenal. Sang suami berselingkuh dengan sang aktris yang akhirnya semakin memicu ketegangan dengan istrinya. Karena tak tahan selalu direndahkan, sang istri pun melakukan pembalasan cerdas atas pengkhianatan suaminya. Dan tanpa berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan pasangan suami istri bernama Annette dan Ben, yang pagi itu terlihat sangat bahagia karena putri mereka yang bernama Matilda akhirnya lolos audisi untuk bermain di sebuah film yang juga dibintangi artis terkenal bernama Alicia. Ben dan Annette memang sangat mendukung bakat putri mereka untuk menjadi aktris terkenal di masa depan. Mereka tinggal di pinggiran kota dengan kehidupan yang cukup mewah. Namun di balik kemewahan itu, ternyata hubungan pernikahan Annette dan Ben sudah tidak lagi harmonis. Malam harinya, Ben terlihat sibuk dengan ponselnya hingga tak menghiraukan Annette yang sedang mengajaknya bicara. What? This good? Yeah. What's it for? I'm a bit butch. Ternyata Ben sedang menonton video pribadi Alicia yang bocor ke publik. Alicia ini akan menjadi pemeran ibu Matilda di film nanti. Selain Matilda, Ben dan Annette juga memiliki seorang anak yang masih bayi bernama Lucas. Pagi harinya, Annette tampak sibuk mempersiapkan keperluan syuting perdana Matilda hari ini. Annette sangat terburu-buru karena ia juga ada janji bertemu dengan bos lamanya. Di tengah kesibukan, Ben memberitahu bahwa babysitter mereka tidak bisa datang hari ini. Tentu situasi ini membuat Annette kebingungan karena siapa yang akan menjaga Lucas. Ben sama sekali tak peduli soal itu dan ia langsung pergi bersama Matilda. Sesampainya di lokasi syuting, mereka disambut oleh asisten sutradara bernama Emily yang langsung mengarahkan Ben dan Matilda ke ruang make up. Tak lama kemudian, Alicia datang dan langsung berkenalan dengan Matilda dan Ben. Really nice to meet you. You too. I'm a big fan. Ben mengatakan sangat mengagumi Alicia dan mengaku sebagai penggemarnya. Menariknya, Alicia juga mengenali Ben sebagai seorang penulis terkenal dan mengaku menyukai karya-karyanya. Dan selama syuting, Ben akan selalu ikut ke lokasi untuk mengawasi Matilda. Sementara Annette mau tak mau harus membawa Lucas bersamanya. Bos lamanya bernama Richard terkejut melihat Annette membawa bayinya. Karena sudah lama tak bertemu, Richard melihat banyak sekali perubahan pada rekannya itu. Ia terlihat tidak seceria dulu, seolah hidup tertekan. Bahkan, Richard sempat menyadari bahwa Annette mungkin lupa hanya memakai satu anting di telinganya. Percakapan yang awalnya hangat mulai terasa canggung, hingga akhirnya Annette memutuskan untuk mengakhiri pertemuan lebih awal. Sesampainya di rumah, Annette terlihat frustasi, seolah tak tahan lagi menjalani kehidupannya yang semakin tak punya arah. Berbeda jauh dengan dirinya yang dulu. Apalagi hubungan rumah tangganya dengan Ben, kini hampir tak menyisakan harapan. Saat Ben, Matilda, dan Alicia berjalan di lorong, tiba-tiba 3 orang pria merekam kebersamaan mereka. Ben tampak marah dan meminta mereka untuk mematikan kameranya. Turn it off. Your mate? And you got a little sister, daughter. Setelah syuting 1 harian, Matilda pun pulang. Sang ibu menyambutnya dengan pelukan hangat dan telah menyiapkan makan malam spesial. Annette sangat antusias ingin mendengar cerita putrinya tentang pengalaman pertama di lokasi syuting. Namun Ben mengatakan bahwa ia dan Matilda sudah makan di luar. Oh, we ate already on set.
Annette terlihat kecewa karena ia sudah semangat menyiapkan makanan untuk suami dan anaknya itu. Annette yang masih rindu kemudian mengajak Matilda bermain. Akan tetapi Ben melarangnya karena Matilda masih lelah dan harus segera istirahat. Setelah menidurkan Matilda, Annette menemui Ben yang sedang membuka laptop. Dari gestur mereka, terlihat jelas kalau hubungan keduanya memang sudah tak lagi harmonis. Annette pun membuka obrolan dengan menanyakan pengalaman di lokasi syuting hari ini. Ben yang awalnya bersikap dingin, seketika merespon dengan senyum. Dia menceritakan sosok Alicia yang sangat baik dan menyenangkan. Bahkan Alicia ternyata menyukai buku-bukunya. Annette merasa heran, karena sebagai orang Italia, bagaimana mungkin Alicia menyukai tulisan Ben? Mendengar itu, Ben tampaknya tersinggung, dan suasana seketika kembali menjadi dingin. Saat akan naik ke kamar, Annette kepikiran dengan apa yang sebenarnya Ben lihat di laptopnya. Ia pun kembali turun untuk memeriksanya, dan ternyata yang dilihat Ben adalah foto-foto Alicia. Keesokan harinya, Matilda dan Alicia kembali bertemu di ruang rias, dan seperti biasa ditemani oleh Ben. Tak lama setelah itu, Emily datang memberitahu bahwa hari ini tidak ada jadwal syuting karena sutradara sedang sakit. Untuk mengisi waktu, Alicia pun mengajak Matilda dan Ben sarapan bersama dan nonton film di rumahnya. You can have anything you want in the whole world. Even pancakes. You can have pancakes and watch a movie. Sementara Annette hanya seorang diri di rumah, duduk termenung sambil menjaga bayinya. Annette merasa perilaku Ben semakin mencurigakan. Lalu tiba-tiba sesuatu menabrak jendela rumahnya. Ternyata itu adalah seekor burung magpie yang dipercaya sebagai pertanda buruk. Berpindah ke Ben dan Alicia yang mulai semakin dekat, bahkan mereka berfoto bersama. Alicia kini tak canggung lagi menceritakan sisi pribadinya, termasuk soal hubungan asmaranya yang buruk bersama mantan pacarnya. Begitu juga dengan Ben, yang mengakui bahwa hubungannya dengan Annette sudah terasa hambar. Bahkan ia terang-terangan menceritakan keburukan istrinya yang kini seperti terkena gangguan mental. Sick of me being home. I'm sorry. You don't need to know this. I'm sorry. Sebelum pulang, Ben meminta Alicia untuk mengirimkan foto mereka barusan. Sekaligus ia memberikan nomor teleponnya. Kedekatan Ben dan Alicia kini mulai digosipkan di beberapa media. Annette sangat syok mengetahuinya. Karena merasa emosi, ia pun memecahkan ponselnya. Pikirannya seketika kacau. Sampai-sampai ia mengabaikan suara tangisan Lucas. Kemudian ia keluar rumah dan berlari kencang, seperti ingin pergi meninggalkan semuanya. Namun untungnya ia segera sadar dan kembali ke rumah. Saat Ben tiba di rumah, Annette langsung menunjukkan berita gosip itu pada suaminya. Jesus, you scared me. You're famous. What? Was that today? Menyadari Annette yang kecewa, Ben pun meyakinkan istrinya bahwa semua itu tidak benar. Dan meskipun dirinya sering bersama Alicia, itu tidak lain hanya sebatas urusan syuting Matilda. Saat Ben tertidur, Annette diam-diam mengambil ponsel Ben lalu memeriksanya. Annette pun melihat chattingan suaminya dengan sang aktris, lengkap dengan foto kebersamaan mereka. Esok hari saat syuting berlangsung, Ben tak hentinya memandangi Alicia. Dan saat akan berpindah lokasi, Ben memuji penampilannya. Bahkan Ben terang-terangan mengakui bahwa ia sangat senang berada di dekat Alicia setiap harinya. Dan setelah mereka sering bersama, kini Ben merasa jauh lebih bersemangat. Alicia merasa tersanjung mendengar pujian dari Ben. Kemudian ia meminta maaf soal berita mereka berdua yang kini ramai diberitakan. Dan ia sangat menyayangkan foto mereka tersebar luas di media. Alicia takut kalau gosip ini akan mengganggu hubungan Ben dan Annette. Ben pun mengatakan kalau Alicia tak perlu minta maaf karena menurutnya Annette tak lagi penting baginya. Dan ia menambahkan kalau dirinya dan Matilda sangat senang menjalani hari-harinya saat ini. Look, I love that day so much. We both did. That's all that matters. Thank you, Ben. Saat dalam perjalanan, Ben mengirim pesan ke Alicia supaya tidak terlalu menanggapi pemberitaan itu. Alicia kemudian membalas
dengan memuji Ben sebagai pria yang baik. Ben pun mulai terhanyut dalam chattingan itu, apalagi Alicia mulai berani mengirim pesan intim dengan mengatakan kalau dirinya sering merasa kesepian. Myself getting pretty lonely. I know how that feels. Saat di rumah, Annette mengatakan pada Ben kalau dirinya ingin menemani Matilda syuting di hari berikutnya. Annette ingin sekali melihat penampilan Matilda secara langsung. Ben tampaknya tidak setuju karena itu bisa mengacaukan rutinitasnya. Ben sepertinya tak ingin terlalu lama mengobrol dan memutuskan tidur. Esok paginya, Annette merasa bahagia karena hari ini adalah hari libur dan ia ingin menghabiskan waktu bersama putri sulungnya itu. Sementara Ben yang baru bangun langsung mengambil ponsel, kemudian masuk ke kamar mandi untuk melanjutkan chattingan bersama Alicia. Mereka berdua pun semakin intens dalam percakapan sensitif. Annette merasa curiga karena Ben terlalu lama di kamar mandi. Annette pun diam-diam mengintip ke dalam, dan ternyata Ben sedang berfantasi dengan memainkan botolnya sambil memandangi video seksi Alicia. Setelah selesai, Ben datang ke ruang makan untuk sarapan. Karena hari ini hari libur, Annette mengajak keluarganya jalan-jalan. Namun Ben menolak karena ia harus menyelesaikan tulisannya dan menyarankan Annette membawa Matilda dan Lucas bermain di taman. Saat sarapan, Matilda ingin makan pancake seenak buatan Alicia. Mendengar itu, Annette merasa terpukul karena anaknya lebih menyukai masakan Alicia dibanding dirinya. Melihat raut wajah Annette yang kecewa, Ben pun menghampirinya lalu mengatakan kalau Annette tak perlu mempermasalahkan ucapan Matilda. Tentu Annette merasa sedih mendengarnya karena hari ini adalah hari spesial baginya. Namun belum apa-apa, perasaannya sudah terluka. It's just pancakes. To you it might just be pancakes, but to me it's a special moment that I have with my family. Namun Annette berusaha tetap semangat dan bersiap membawa anak-anaknya ke taman. Setelah semua pergi, Ben sibuk melanjutkan chattingannya bersama Alicia. Ben semakin melayang dan lupa diri ketika Alicia mengajaknya bertemu berduaan. Seketika Ben panas dingin mengetahui hal yang selama ini ia impikan. Dengan cepat Ben mengatakan bahwa ia akan sampai di rumah Alicia dalam 30 menit. Namun Alicia tidak ingin bertemu di rumahnya karena takut diawasi wartawan. Kemudian Ben meminta Alicia datang ke rumahnya karena saat ini istri dan anak-anaknya sedang pergi. Saat di taman, Annette bertemu dengan teman lamanya bernama Esther. Dalam perbincangan mereka, Esther menyinggung soal perpisahannya dengan Ben, di mana dia dan teman-teman Annette yang lain merasa senang dengan perpisahan Annette karena menurut mereka Ben adalah sosok pria yang buruk. Namun Annette menegaskan kalau dia tidak berpisah dengan Ben, dan hal yang sebenarnya terjadi adalah Ben pergi beberapa bulan untuk urusan pekerjaan dan dia kembali lagi karena merasa tak nyaman. Annette pun pergi meninggalkan Esther, kembali ke Ben yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Ia pun mandi dan segera bersiap untuk menyambut kedatangan wanita impiannya itu. Dan tak berapa lama bel pintu berbunyi, Ben segera membuka pintu dan inilah yang terjadi. Ternyata yang datang bukanlah Alicia, melainkan Matilda dan Annette yang pulang lebih awal dari perkiraannya. Seketika Ben merasa panik, ia pun langsung mengirim pesan pada Alicia untuk tidak jadi datang karena istrinya sudah pulang. Setelah gagal berkencan, kini Ben mengalami masalah lain, di mana ia mengalami sakit perut dan mual. Karena Ben sedang sakit, maka Annette lah yang menemani Matilda syuting hari ini. Dan Annette pun tiba di lokasi sambil membawa Lucas bayinya. Tak berapa lama, Emily datang lalu mengarahkan Annette ke trailer Matilda yang bersebelahan dengan Alicia. Sementara Ben kembali melanjutkan chattingannya dengan Alicia, di mana Alicia mengaku kecewa tidak jadi bertemu kemarin dan ia ingin Ben menebusnya hari ini. Namun Ben mengatakan tidak bisa karena ia sedang sakit dan yang datang ke lokasi syuting hari ini adalah Annette istrinya. Lalu Ben berjanji tidak akan pernah lagi melewatkan kesempatan bertemu dengan Alicia. Lalu Ben mengingatkan Alicia untuk tidak terlalu dekat dengan Annette, mengingat kondisi mentalnya yang tidak normal. Alicia pun mengatakan Ben tidak perlu khawatir dan ia akan menjauh dari wanita itu
dan ia akan menyimpan rahasia hubungan mereka. Stop worrying. Our secret is safe with me. Saat syuting akan dimulai, Emily membawa Annette ke sebuah ruangan. Di sini Annette nanti akan bisa melihat proses syuting dari layar monitor. Kemudian tak lama, ia melihat Alicia baru tiba di lokasi. Inilah pertama kalinya ia melihat wanita itu secara langsung. Annette dengan serius memperhatikan Alicia selama proses syuting berjalan. Dan sepertinya Alicia menyadari kalau Annette memperhatikannya hingga ia terlihat seperti memberikan tatapan tajam ke depan kamera. Berpindah ke Ben, di mana ia kembali menerima pesan masuk dari Alicia yang mengirim fotonya saat syuting. Alicia mengirim foto ini sebagai penyemangat supaya Ben cepat sembuh. Malam harinya syuting masih berlangsung dan Annette sekarang menunggu di trailer Matilda. Kemudian matanya tertuju ke trailer Alicia, lalu diam-diam menyelinap ke sana. Saat di dalam, Annette memeriksa setiap sudut ruangan, tapi ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Di sana hanya ada barang-barang Alicia, seperti perhiasan, lipstik, pakaian, dan kacamata. Lalu tak berapa lama Matilda memberitahu melalui kamera mininya yang terhubung ke monitor kecil bahwa syuting sudah selesai dan ia akan datang ke trailer. Lalu Annette pun bergegas meninggalkan ruangan itu. Singkat cerita, Annette dan Alicia pun akhirnya bertemu dan berbicara untuk pertama kalinya. Namun tak ada yang janggal dari pertemuan itu. Alicia bersikap ramah dan hangat. Bahkan ia memuji penampilan Matilda. Ia mengatakan, Annette sangat beruntung memiliki anak seperti Matilda. Lalu Alicia menanyakan apakah Ben masih sakit. Di sini Annette heran, bagaimana Alicia tahu kalau Ben sedang sakit. Awalnya Alicia tampak gugup, hingga ia mengatakan bahwa Emily lah yang memberitahunya. I don't know. Emily, I think. I'll see you tomorrow. Maybe. Okay. Have a good night. Good night. Bye, too. Sesampainya di rumah, Annette bertanya dari mana Alicia tahu kalau Ben sakit. Ben pun menjawab kalau ia memberitahu Emily sebelumnya, dan Alicia pasti tahu dari asisten sutradara itu. Kemudian, saat Ben tidur pulas, Annette kembali memeriksa ponsel suaminya itu. Namun kali ini ponselnya tidak bisa dibuka karena Ben telah mengganti PIN-nya. Tentu Annette semakin yakin kalau Ben pasti menyembunyikan banyak hal darinya. Esok harinya, Ben kembali menemani Matilda syuting. Dan tak berapa lama, Alicia tiba di lokasi. Ben pun langsung mengambil ponselnya lalu mengirim pesan ke Alicia. Ben mengatakan betapa dirinya sangat bahagia melihat Alicia hari ini. Namun Alicia tidak merespon dan langsung masuk ke dalam. Di sini Ben sempat merasa kecewa. Hingga beberapa saat kemudian, Alicia membalasnya. Ia mengatakan kalau dirinya memiliki kejutan untuk Ben dan telah ia letakkan di trailer Matilda. Dan tak lama, Alicia keluar untuk berganti kostum. Where's Alicia going? She's got to change. Seketika Ben pun berlari menuju trailer untuk melihat kejutan untuknya. Sesampainya di dalam, Ben memberitahu kalau ia sudah di dalam ruangan. Kemudian, mereka pun kembali chattingan mesra. Alicia meminta Ben mengambil monitor pengawas milik Matilda yang ia letakkan di atas meja. Ben pun mengambil monitor itu lalu membukanya. Yang ternyata Alicia sedang berpakaian seksi di ruangannya saat ini, sambil terus mengirim pesan nakal yang membuat Ben semakin melayang. Ben tak mampu lagi menahan gejolaknya. Ia pun membuka kantong botolnya untuk berfantasi sambil menonton dan membayangkan menyentuh Alicia. Belum sempat bermain jauh, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu, yang ternyata itu adalah Emily. Emily memberitahu bahwa Matilda tidak ditemukan di lokasi dan mungkin tersesat. Ben sempat marah karena mereka tidak mengawasi putrinya, padahal Ben lah yang seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga anaknya. What the fuck? Why wasn't anyone watching her? Well, actually, Ben, that's what you're here. Dalam situasi genting itu, Ben masih sempat menolak ikut mencari demi melanjutkan fantasinya. Namun Emily dengan tegas meminta Ben ikut melakukan pencarian anaknya itu. Semua kru film pun sibuk melakukan pencarian hingga setelah beberapa saat terdengar suara kalau Matilda telah ditemukan. Ben pun langsung menemui Matilda di kerumunan dan ternyata Annette sudah ada di sana. Karena kondisi Matilda yang tak memungkinkan, syuting penutup pun akan dilanjutkan esok hari.
Annette sangat kecewa dengan kelengahan Ben yang tidak serius menjaga anak mereka. Look, I stepped away for a minute till he wandered off. Like Sean, what's the problem? He was making things so fucking dramatic. Saat dalam perjalanan pulang, Ben berniat mengirim pesan pada Alicia. Annette yang melihat itu pun langsung bereaksi. Jesus Christ! Oh my God! What the hell was that? I'm sorry. Dan saat sampai di rumah, Ben melanjutkan chattingan dengan Alicia. Di sini Ben mengatakan bahwa ia akan menyingkirkan istrinya dan akan membawa Alicia ke tempat yang hangat, di mana hanya ada mereka berdua. Alicia pun tampak senang dan berjanji akan memberikan segalanya untuk Ben saat bertemu nanti. Pagi harinya, Annette membawa Matilda untuk menuntaskan syuting adegan penutup di film itu. Ia meninggalkan Lucas supaya Ben tahu gimana rasanya menjaga anak di rumah. Singkat cerita, Matilda pun sukses menampilkan adegan penutup yang luar biasa. My marvelous Matilda. Setelah itu, Annette terlihat menemui Alicia dan seperti mengatakan sesuatu yang penting. Sesampainya kembali ke rumah, Annette bertanya pada Ben sekaligus menyindir. Bagaimana rasanya tinggal di rumah sambil mengasuh Lucas, yang kemudian dijawab Ben dengan nada kesal. Tak seperti biasa, kali ini Annette tampak begitu ceria. Setelah itu, Annette lanjut memasak untuk hidangan makan malam. Dan setelah selesai, Annette pun berdandan dengan memakai gaun yang menawan. Tak hanya itu, ia juga memainkan musik klasik yang sangat merdu. Ben pun dibuat heran, kenapa Annette berpakaian seperti itu. What are you doing? Why are you dressed up? Tak hanya itu, rupanya Annette juga telah menyiapkan satu kejutan lagi untuk Ben. Lalu tak berapa lama, terdengar suara bel pintu berbunyi. Annette pun meminta Ben membukanya, dan betapa terkejutnya Ben melihat yang datang itu adalah Alicia. What? Alicia! Hi, Tilly. What are you? Surprise, Tilly. It's freezing. Ben sangat marah dengan tindakan Annette yang mengundang Alicia tanpa memberitahunya. Namun Annette sama sekali tak memperdulikannya. Mereka pun makan malam bersama dengan penuh kehangatan sambil mengobrol banyak hal. Di sini Alicia sangat memuji akting Matilda sebagai aktris belia terbaik yang pernah ia temui. Salah satunya ketika Matilda memerankan adegan kesedihan. Alicia bertanya siapa yang mengajarinya, hingga diketahui kalau itu semua adalah pengalaman pribadi Matilda saat melihat ibunya bersedih karena pernah ditinggal ayahnya. Ben lalu menjelaskan bahwa ia pergi untuk urusan pekerjaan beberapa bulan. Namun Annette menegaskan bahwa Ben pergi selama 8 bulan, hingga obrolan itu menjadi tegang sampai membuat Alicia tidak nyaman dan memutuskan ingin pulang. Annette pun menahannya, lalu mengajak Alicia mengantar Matilda ke kamarnya, sekaligus untuk berpamitan. Good night, Tilly. I loved getting to know you. And I get to see you again. Setelah itu, mereka berdua kembali ke meja makan untuk melanjutkan obrolan. Annette ingin tahu apa rencana Alicia setelah syuting selesai. Alicia pun menjawab belum ada rencana. Lalu Annette menyarankan Alicia untuk berlibur panjang ke tempat yang hangat. Rupanya Ben tak suka dengan sikap Annette yang terus mencecar pertanyaan pada Alicia dan seperti sedang menyindirnya. Di sini Ben merasa kalau Annette telah mengetahui hubungannya dengan Alicia. Hingga pada puncaknya, Ben semakin terganggu dengan ekspresi Annette yang sepertinya ingin mempermalukannya. Ben pun meminta Annette berhenti, namun Annette tak peduli dan terus melawan. Hingga amarah Ben memuncak dengan menghentak meja dengan keras. So I think you should just stop. Stop. Karena sudah tak nyaman, Alicia pun memutuskan pulang. Ben mengejar Alicia yang tampak kecewa, namun ia sama sekali tak memperdulikan Ben. Wait, let's see. Let's look. Ben, let go of my arm. Setelah itu, Ben pun berterus terang bahwa ia sudah muak hidup bersama Annette dan akan meninggalkannya. Bahkan ia tak peduli meskipun Annette telah mengetahui perselingkuhannya dengan Alicia, karena ia lebih menemukan gairah setelah mengenal Alicia dan akan melanjutkan hidup bersamanya. Dia juga merasa menyesal telah membuang waktu bertahun-tahun bersama Annette. Annette berusaha tenang mendengar pengakuan menyakitkan suaminya itu, meskipun dari matanya terlihat kesedihan dan kekecewaan yang begitu dalam. Sebelum pergi, Ben menegaskan kalau semua ini adalah kesalahan Annette. Ben lalu bergegas mengejar Alicia dan berusaha menghubunginya.
Namun Alicia tak mengangkat panggilan Ben. Dan tak berapa lama Alicia menelpon balik. Saat Ben mengangkatnya, ia sangat terkejut. Ternyata itu bukan suara Alicia, melainkan suara Annette, istrinya. That wasn't fair on you, on us. But it's done. I told her everything. Hello, Ben. Tentu saja Ben bingung bagaimana bisa Annette yang berbicara di ponsel Alicia. Annette pun dengan tenang menjelaskan bagaimana bisa semua ini terjadi, di mana ternyata selama ini Annette telah melakukan permainan yang sangat rapi, seperti dengan mengganti nomor Alicia dengan nomor baru di ponsel Ben. Kemudian Annette sengaja membuat Ben keracunan makanan hingga sakit, dan sengaja kehilangan fokus berkendara saat Ben mengirim pesan untuknya. Dan yang terakhir, pertunjukan panas di dalam trailer yang sampai membuat Ben memainkan anunya. Ternyata itu adalah Annette yang menyamar. Dan yang paling memalukan, ternyata chattingan mesra dan intim yang sampai membuat dirinya tergila-gila itu bukan dengan Alicia, akan tetapi dengan Annette, istrinya sendiri. Dan artinya, Alicia sebenarnya tidak tahu menahu soal obsesi Ben padanya. Mengetahui kalau ia telah dipermainkan, Ben pun tak kuasa menahan emosinya, lalu memaki-maki Annette hingga mobilnya kehilangan kendali yang akhirnya membuatnya kecelakaan dan kemungkinan besar tidak akan selamat. Semoga cerita film ini bisa memberikan kita pelajaran, khususnya para suami. Sebesar apapun masalah rumah tangga yang dihadapi, jangan mencari wanita lain sebagai pelarian, dan selesaikanlah masalah itu dengan bijak tanpa harus menyakiti satu sama lain. Terima kasih, dan sampai jumpa di ringkasan film berikutnya.